Saya ini pakai laptop yang nggak biasanya saya pakai. Jadi maaf ya nanti ketika ada sedikit masalah teknis karena saya nggak familiar dengan laptop ini. Oke. Terakhir sampai apa ya? Permutasi belum? Sudah? Kombinasi, permutasi? Belum, Bu. Oke. Coba belum ya? Ini udah ya? Terakhir ini udah ya? Seingat saya sih udah. Ini udah ya? Oke, Udah, terakhir Bu. kita sampai aturan penjumlahan ya. Aturan penjumlahan itu kata kuncinya adalah ada kata atau gitu ya, ada kata atau. Nah, kemudian kalau penjumlahan itu ada dua jenis ya, ada dua tipikal. Ada yang kejadian saling meniadakan, ada kejadian yang tidak saling meniadakan. Oke, kalau kejadian yang saling meniadakan itu ketika apa? Ayo, ketika apa? Yang saling meniadakan ketika apa? Ketika gabungan, Bu. Tidak ada hubungan itu bagaimana? Tidak ada hubungan itu jika A maka B. Kalau matematik gitu bahasanya, tidak ada hubungan. Yang Jika misalkan A gabungan B gitu. Oke, A gabungan B. Berarti gimana tuh? Tidak ada hubungan A gabungan B. A gabungan B itu ada hubungan loh. Ayo. A sama B terpisah gitu, Bu. Oke, A sama B terpisah ya, masing-masing berdiri sendiri. Oke. Bisa. A sama B berpisah ya, berpisah. Berpisah itu berarti apa? Indikasi bahwa misalkan kita punya dua himpunan ya. Indikasi dua himpunan itu berpisah itu apa? Tidak terjadi irisan, Bu. Tidak terjadi irisan. Betul sekali, tidak terjadi irisan. Sip. Jadi ini kita bisa tuliskan bahwa ketika kita punya, misalkan anggap aja irisan ya, A irisan B, maka dia ini merupakan himpunan kosong. Gitu ya, A irisan B itu adalah himpunan kosong. Kalau yang di sini berarti yang ini berarti tidak saling meniadakan, berarti artinya ini bukan himpunan kosong. A irisan B-nya ada. Gitu ya, A irisan B-nya ada. Oke, tuh. Jadi ketika ini pakainya adalah istilahnya adalah simbolnya adalah atau pakai union, gabungan. Jadi P A gabungan B. Kalau yang A yang ini gitu ya, karena tidak punya irisan maka rumusnya adalah PA ditambah dengan PB gitu. Kalau yang ini gitu ya, karena dia punya irisan ya, oke. Karena punya irisan maka PA ditambah dengan PB dikurangi dengan PA iris B karena dia memiliki. Kalau di sini kan A iris B-nya 0 atau tidak ada. Nah, itu yang perlu diperhatikan untuk yang kemarin ya. Oke, terus sekarang kita akan melanjutkan ke aturan perkalian atau kejadian tidak bebas. Kejadian tidak bebas, ada kejadian bebas ya. Kejadian tidak bebas, ada kejadian bebas. Kemarin mungkin sudah saya contohkan. Oke. Ini sudah lah ya. Oke. Ini yang dikatakan sebagai tidak saling meniadakan, ini saling meniadakan ya. Disjoin, ini not disjoin. Oke. Apakah PA dan PA aksen? Apakah PA dan PA aksen atau PA komplement itu disjoin? Iya, Bu. Ya, disjoin ya, karena dia tidak memiliki irisan. Kalau saya punya himpunan, saya punya di sini ada himpunan A, maka yang di luar itu adalah A komplement atau A bar boleh, atau A aksen sama aja. Berarti yang di luar himpunan dari A aksen itu adalah yang di luar dari A.
Karena di luar dari A, maka dia adalah disjoint. Oke. Terus, ya, nah, kemarin sudah sampai di sini. Ya, kemarin sudah sampai di sini. Kita lihat bahwa A, B, C itu semuanya adalah berdiri sendiri. Di dalam gambar tersebut tidak ada bahwa A beririsan dengan B atau A beririsan dengan C, B beririsan dengan C, tidak ada. Jadi A irisan B-nya kosong, B irisan C-nya kosong juga, A irisan C-nya kosong. Jadi dengan kata lain, kalau saya gabungkan peluang atau ketika saya gabungkan himpunan A, himpunan B, himpunan C, maka PA gabung PB gabung C. Ya, A gabung B gabung C. Ya, oke. Kalau saya gabungkan kan berarti jadi mana tadi itu? Ya. Oke, kalau saya gabungkan berarti A gabung B gabung C. Nah, ini kalau saya kenakan peluang berarti peluang A gabung B gabung C. Kalau peluang berarti PA gitu ya ditambah PB ditambah dengan PC. Nah, ketika kita jadikan dalam bentuk indeks seperti ini sama. Jadi misalkan ini A1, ini A2, ini A3 dan seterusnya sampai A ke K, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Yang bergerak adalah peluang A, himpunannya bergerak dari 1 sampai dengan K. Jadi kita memiliki sebanyak K himpunan yang masing-masing saling lepas, tidak memiliki irisan satu sama lain. Ya, oke. Jadi kalau dibuat seperti ini. Oke, atau PS sama aja lah ya. S itu adalah bagian dari universe. Ya, bagian dari seperti itu. Oke, terus nanti kalau ada yang ditanyakan boleh langsung ya. Anda boleh raise hand atau boleh menanyakan langsung. Ini sudah. Nah, sekarang kita masuk ke aturan perkalian. Anda mungkin pernah belajar terkait dengan ini, tapi mungkin tidak tahu, oh ternyata yang disebut dengan aturan perkalian, salah satunya itu adalah kejadian tak bebas atau kejadian bersyarat. Kejadian tak bebas atau kejadian bersyarat itu ketika ada satu kejadian, ya, atau ada suatu kejadian dia terpengaruh dengan kejadian yang lainnya, atau ada suatu kejadian justru dia mempengaruhi kejadian yang lainnya, itu tak bebas. Jadi ada syaratnya. Misalkan kejadian kedua terjadi setelah kejadian pertama, ya. Kalau kejadian bebas, antara dua kejadian tersebut tidak saling mempengaruhi, jadi bebas. Jadi kalau ini dependent, ya dependent. Kalau ini independent, jadi bebas. Nanti kita akan belajar dependent dan independent untuk discrete. Ya, ada dependent dan independent. Independent bebas, dependent tak bebas. Ya. Oke, kejadian tak bebas. Nah, oke. Kalau tadi aturan penjumlahan, itu kata kuncinya adalah atau gitu ya. Kalau aturan penjumlahan, itu kata kuncinya adalah atau. Nah, kata kuncinya atau. Nah, sekarang kalau ini bebas tak bebas, itu kata kuncinya itu adalah irisan. Yaitu istilahnya adalah dan. Jadi pertanyaannya ada kata dan-nya. Kalau ada kata dan, selidiki, berarti itu menggunakan perkalian. Kalau atau, berarti rumusnya tadi adalah addition atau penjumlahan. Oke. Nah, ini ada kejadian A di sebelah sini, ya. Kemudian ada kejadian B yang disebut sebagai tak bebas adalah kejadian ini. Jadi kejadian A beririsan dengan kejadian B. Kejadian A mempengaruhi kejadian B. Demikian pula kejadian B bisa mempengaruhi kejadian A. Nah, di slide yang di sini, mungkin Anda udah baca di slide yang Triola ya. Di slide Triola terjadi kebingungan, ya, terjadi kebingungan apakah PA dengan syarat B, ini cara nulisnya yang benar tegak gitu ya. Oke, kemudian dan B dengan syarat A itu adalah suatu yang sama. Apakah PA dengan syarat B dan PB dengan syarat A itu adalah suatu yang sama? Ya, lihat kondisinya. Tapi ini adalah kalau dilihat dari rumusnya, maka ini bukan merupakan suatu yang sama. Gitu ya. Oke. Anda bisa melihat di sini
Ya, Anda bisa melihat di sini PA dengan syarat B. Jadi inilah yang disebut dengan kejadian tak bebas atau dependent atau kejadian bersyarat. Kalau kemarin Anda sudah pakai rumus P, A, atau B gitu ya. Ya, di sini ada ini enggak ya? Bentar dulu. More. Biasanya itu ada whiteboard di sebelah mana ya? Record meeting disable. Bentar dulu, mungkin saya harus memasukkan host key. Ya udah, nggak ada. Oke, misalkan jadi sebenarnya gini, kelihatan ya di sini ya, PA iris B itu berasal dari PA dikalikan dengan PB dengan syarat A. Ya, PA iris B itu PA dikalikan dengan PB, PA kali PB dengan syarat A, atau bisa juga PA iris B itu PB gitu ya, dikalikan dengan PA dengan syarat B. Artinya kalau Anda lihat dari rumus yang pertama, ya, yang terjadi terlebih dahulu adalah kejadian A. Nah, maka kejadian B itu terjadi setelah kejadian A terjadi. Ya, jadi kejadian A terjadi. Bu, maaf, Ya, Bu. ya. Itu tulisannya kurang kelihatan, Bu. Nah, itu saya, oke. Saya nyari whiteboard tapi nggak ada ya. Oke, sebentar. Saya stop share. Silau ya. Tar dulu. Saya file new. Ini aja, blank presentation. Oke, coba. Share screen. Ya, coba nulis di sini. Oke, kalau kita mudah-mudahan di sini bisa jelas. Oke, saya coba pakai bolpen hitam. Tadi kita udah gini ya, saya punya PA iris B itu bisa ditulis PA dikalikan dengan PB dengan syarat A. Nah, artinya kalau dilihat di situ berarti kejadian yang pertama kali terjadi adalah kejadian A. Ini kejadian yang pertama kali terjadi. Kemudian kejadian B itu adalah kejadian yang kedua. Ya, dia kejadian B ini dipengaruhi oleh kejadian A. Nah, kita juga punya rumus P A iris B ketika yang terjadi adalah kejadian B duluan. Kejadian B. Berarti di sini adalah terjadinya kejadian A itu ya disebabkan dipengaruhi oleh kejadian B. Nah, kalau saya tuliskan berarti di sini PB dengan syarat A itu siapa? Yaitu PA iris B dibagi dengan, kalau di sini saya pisahkan berarti kan ini pindah ruas ke sini gitu ya. Dibagi dengan PA. Nah, kemudian yang di sini akan menjadi PA dengan syarat B, atasnya pasti sama. PA iris B dibagi dengan PB. Pembaginya adalah selalu kejadian yang terjadi di awal. Itu pembaginya. Oke. Nah, ini disebut dengan peluang ini yang bersyarat ya, atau dependent. Nah, beda halnya kalau Anda yang tidak bersyarat atau independen atau bebas. Atau ini bebas, tak bebas. Tak bebas. Ini independen. Ya, independen atau bebas.
Nah, kalau yang ini ketika kita punya rumusnya sama, PA iris B, kemudian ada PA dikalikan dengan PB iris A, tulisannya seperti ini. Tetapi karena kejadian A tidak memiliki pengaruh dengan kejadian B, maka PB dipengaruhi oleh A itu ya akan sama dengan PB itu sendiri. Walaupun kejadian A sudah terjadi sebelumnya, tapi dia tidak memiliki pengaruh terhadap B. Maka nanti rumusnya akan menjadi PA dikalikan dengan PB. Oke. Nah, berarti kalau atau boleh dibalik ya, kalau perkalian itu kan pasti akan terjadi bolak-baliknya ya. Kalau A kali B pasti akan sama dengan B kali A. Ya. Oke. Ya, ada rumus PB. Oke. Tapi dalam peluang yang ditulis pertama dia adalah yang pertama kali muncul. Ini yang disebut independen atau bebas. Nah, dulu Anda mungkin pernah belajar atau kemarin ya, ketika kita punya di sini ada kelereng berwarna putih, di sini misalkan ada 4, di sini ada kelereng berwarna merah jumlahnya 3. Misalkan kejadian yang pertama itu terambil bola berwarna putih, kejadian yang kedua terambil bola berwarna merah misalkan. Nah, ini tanpa pengembalian. Ya, tanpa pengembalian. Ini tanpa pengembalian. Berapa peluang ya? Berapa peluang terambilnya? Berapa peluang kejadian pertama dan kejadian kedua? Tanyakan kejadian pertama dan kejadian kedua. Berarti peluang kejadian pertama dan peluang kejadian kedua itu adalah pasti peluang kejadian pertama saya kalikan dengan peluang atau berapa tuh? Peluang terjadinya kejadian pertama dan kedua berapa tuh? 4/7 kali 3/6. Ya, 4/7 kali 3/6 kan ya. Oke, sip. Dari mana itu? Nah, 4/7 peluang kejadian pertama itu adalah, oke, putihnya ada 4, dari total semuanya adalah 7. Kemudian kejadian keduanya, kejadian ini pertama ya. Nah, ini kejadian pertama. Kejadian keduanya, karena tanpa pengembalian, maka dia akan dipengaruhi oleh kejadian pertama. Nah, itu cara menuliskannya seperti itu. Ya, kejadian kedua dipengaruhi oleh kejadian pertama. Berarti yang berubah adalah tadi, karena ini sudah diambil, maka ini berkurang jadi 6. Tinggal berapa sih bola merahnya? Merah ya ini ya. Si bola merahnya adalah 3. Maka peluang kejadian pertama dan kejadian kedua ya, itu adalah 12 per berapa tuh? 42. Beda lagi kalau misalkan ya, nah, berarti ini disebut dependent. Dependent. Karena kejadian pertama mempengaruhi kejadian kedua, berubah dari sini ya. Tapi kalau ini saya coret ya. Oke. Ya. Jadi ini dicoret dengan pengembalian, Maka kejadian pertama, berapa peluang kejadian pertama dan peluang kejadian kedua ya sama. P1 dikalikan dengan P2 dengan syarat 1. Karena kalau dengan pengembalian, ini dengan pengembalian ya, dengan pengembalian. Ini dengan pengembalian. Sekarang kejadian pertama berapa peluangnya? 4/7 kali 3/7 ya, Bu? Iya, betul. 4/7 kali 3/7. Nah, dalam hal ini, walaupun kejadian pertama terjadi terlebih dahulu, tetapi dia tidak mempengaruhi kejadian kedua. Jadi kejadian kedua ya, walaupun dia ada terjadi setelah kejadian pertama, tapi dia peluangnya tetap P2 itu sendiri. Itu yang disebut dengan independen. Contohnya kejadian hujan di Semarang pasti tidak akan berpengaruh dengan banjir di Jakarta. Yang akan berpengaruh bisa saja adalah banjir di Bogor. Nah, airnya kan turun tuh karena lewat satu sungai yang gede.
pembuangannya melewati Jakarta. Banjir di Bogor bisa jadi hujan di Bogor bisa mempengaruhi penyebab banjir di Jakarta. Jadi di sini ada hubungannya. Ya, jadi ada hubungannya. Oke. Itu perbedaan antara dependent dan independent. Sampai di sini jelas ya? Oke. Coba saya lanjutkan ke mana tadi? Probabilitas. Yap. Nah, ini ada yang salah nggak ya? Nah, coba dikoreksi. Ini salah ya. Saya agak siwot nih. Ini ternyata ada yang salah. Ada yang tahu mana kesalahannya? PA dengan syarat B, PA iris B dibagi PB. PB dengan syarat A, berarti PA iris B dibagi dengan PA, Bu. dengan PA. Sip. Oke, nah jadi yang perlu diingat adalah cukup satu rumus aja, bahwasanya PA iris B itu adalah PA dikalikan dengan PB dengan syarat A. Kalau ini independen, maka akan menjadi PB aja. Kalau dia tidak independen, bentuknya seperti ini. Tuh. Oke, nah itu terus saya lanjutkan. Ini pokoknya sama dengan penjelasan saya tadi. Nah, bagaimana cara mengerjakan dia itu memiliki pengaruh atau tidak memiliki pengaruh? Oke, coba Anda bisa mengerjakan ini pakai diagram pohon, bisa juga memakai tabel, bisa juga dengan menggunakan rumus. Nah, ya. Nanti akan jadi probabilitas marginal. Oke, coba saya jelaskan dulu apa itu probabilitas marginal. Ya, probabilitas marginal itu kalau seperti ini, ya, seperti ini. Yang disebut dengan marginal itu adalah CR. Saya jelaskan di sini. Stop share. Oke. Nah. Apa sih probabilitas marginal itu? Ya, probabilitas marginal itu adalah begini. Kalau saya memiliki tadi ya ada sebuah himpunan. Nah, saya punya A, saya punya B, saya punya B. Saya tulis aja deh ini S1, ini S2, ini S3 gitu ya. Apa yang terjadi dengan S1, S2, S3 dari gambar? Apa yang terjadi? Bahwasanya S1 iris S2 kosong atau tidak? Kosong. Oke. S2 iris S3 kosong juga. Kemudian S1 iris S3 kosong juga, gitu ya. Kalau saya jumlahkan, maka S1 gabung dengan S2 gabung dengan S3 pasti hasilnya akan sama dengan apa? PS1 ya, ditambah PS1 PS2 ditambah PS3, Bu. Oke, good. Ditambah PS3, ya. Yang disebut dengan marginal itu adalah sebuah himpunan di mana dia itu akan melintasi himpunan yang lainnya. Nah, ini yang disebut sebagai marginal. Misalkan saya sebut himpunan ini adalah R. Gitu ya. Itu marginal itu adalah yang saya arsir. Oke, yang saya arsir. Nah, himpunan R. Siapa itu R? Coba Anda lihat dari gambarnya. Siapa itu R? R itu pasti ya, R itu pasti gabungan dari yang ini ya. Nah, yang saya arsir orange itu siapa? Himpunan siapa? S1. Siapa itu? Siapa? R1. Ya, kalau kita bikin istilah lagi R1 yang baru. Kalau saya nggak mau pakai istilah yang baru, pakai himpunan yang ada. Berarti siapa? R beririsan dengan
S1. Nah, ini ya. Oke. Terus yang di sini adalah R beririsan dengan S2. Yang di sini biar berbeda lah ya. Oke, yang di sini adalah R beririsan dengan S3. Jadi sebenarnya himpunan marginal itu merupakan gabungan dari RS1 ditambah RS2 ditambah RS3. Oke. Ini atau saya tulis gini ya. RS1 itu R irisan S1. RS2 R irisan S2, RS3 R irisan S3. Kalau Anda lihat, kalau misalkan ini saya kenakan probabilitas, ini saya kenakan probabilitas, ini bisa jadi dia adalah peluang bersyarat. Gitu ya. Ini bisa peluang bersyarat. Ini bisa peluang bersyarat. Ini bisa peluang bersyarat. Dimana tadi kalau saya cari, rumusnya bisa apa ini? P R dikalikan dengan apa? Ini nanti rumusnya muter-muter soalnya. Ya, jadi marginal itu dari sini. Ya, oke. Sampai di sini jelas ya? Anda kalau langsung saya lihatkan rumus pasti pusing. Bu, saya masih bingung Bu yang masalah kenapa jadi Oke, kenapa jadi bersyarat? Nggak harus bersyarat sih, tapi dia merupakan bisa jadi bersyarat kalau misalkan S1 mempengaruhi si R. Kejadian S1 mempengaruhi si R atau R mempengaruhi kejadian S1. Bisa bebas, bisa bersyarat gitu ya. Tapi yang pasti ketika kita ada rumus tadi peluang A irisan B, itu rumusnya adalah peluang A dikalikan dengan peluang B dengan syarat A. Gini ya. Nah, ini akan menjadi bersyarat ketika ya PB dengan syarat A itu sendiri. Akan menjadi bebas ketika PB dengan syarat A itu sama dengan PB. Tapi sebenarnya ini adalah rumus dengan aturan dan. Sebenarnya saya ingin menuju ke rumus yang selanjutnya. Mungkin Anda sambil buka slide-nya bisa ya. Oke, nah coba. Sampai di sini jelas ya. Nah, ini kalau saya tuliskan peluang marginal, ini bisa tadi dikerjakan dengan menggunakan tabel, bisa dikerjakan dengan menggunakan apa tadi? Kalau dengan menggunakan tabel, misalkan. Kalau saya belum. Ya. Kalau misalkan karena saya pakai annotate ya. Salah saya. Nah, coba. Sekarang kalau misalkan saya menggunakan, saya mau ngapain sih tadi? Saya mau menjelaskan kalau Anda ingin mengerjakan marginal tanpa menggunakan itu, ya. Peluang bersyarat. Jadi kalau ada tabel peluang bersama itu kan A iris B. Ya, marginal itu adalah ini kumulatif dari misalkan ya tadi ya. Ini bisa bergerak, yang satunya enggak. Ya. Ini kumulatif dari ini. Sebelum ke sini kita balik lagi ke sini. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Jadi untuk mencari marginal itu sebenarnya adalah kita mengiriskan antara himpunan S1 dengan marginalnya itu sendiri, S2 dengan marginalnya itu sendiri, dan S3 dengan marginalnya itu sendiri. Kalau saya pakai gambar, ya itu kita bisa gunakan gini. Misalkan dalam sebuah percobaan saya melakukan penelitian, ada dua kelompok, ya ada dua kelompok gitu ya. Ini populasinya segini. Di sini ada 300 orang wanita, kemudian di sini ada 700 orang laki-laki.
misalkan kemudian berarti kalau kita lihat di sini berarti peluang wanitanya itu adalah 300 per berapa tuh? 1000 ya. Oke. Peluang laki-lakinya adalah 700 per 1000. Nah, begitu kita cabangkan di sini, saya ingin melihat laki-laki yang berkacamata. Yang berkacamata dari kelompok wanita itu ada berapa orang? Yang berkacamata dari kelompok laki-laki itu berapa orang? Yang berkacamata, berarti di sini kacamata. Ya, kacamata. Misalkan saya simbolkan dengan K. Berarti saya ingin melihat yang pakai kacamata tapi dari kelompok wanita dengan syarat dia pakai kelompok wanita. Ternyata di sini ada misalkan 50 orang. Berarti di sini nanti peluangnya adalah 50 dari berapa nih? Dari 300. Ya. Berarti yang di sini yang nggak pakai kacamata. Berarti saya negasikan aja. Ya, saya nggak mau nyari itu karena fokusnya adalah yang pakai kacamata. Kemudian saya punya yang kacamata tetapi dari kelompok laki-laki. Berarti di sini adalah laki-laki. Nah, misalkan di sini yang pakai kacamata ada 100. Berarti peluangnya adalah 100 per 700. Nah, yang di sini ini disebut sebagai prior. Sorry, bukan prior. Ini peluang bersyarat ya, atau dependent. Peluang bersyarat. Saya kok nyari penghapus ya, latah. Ini bukan papan tulis. Oke, ini disebut dengan yang di sini disebut dengan prior. Peluang yang prior atau yang utama. Yang di sini disebut dengan di peluang bersyarat, peluang bersyarat. Nah, yang disebut dengan marginal, marginal itu apa sih? Marginal itu adalah keseluruhan himpunan yang dia terkena pada bagian-bagiannya. Jadi marginal itu kan menyeluruh gitu ya. Berarti yang disebut dengan marginal itu yang di sini. Ya. Yang ada di sini. Siapa marginalnya? Marginalnya pasti adalah karena yang ingin saya cari itu adalah K. Berarti di sini pasti ada himpunan K beririsan dengan himpunan wanita. Yang di sini ada kacamata yang beririsan dengan si laki-laki. Nah, ini yang disebut dengan marginal. Kenapa? Karena untuk mendapatkan yang berkacamata, saya harus menjumlahkan dari tadi ya, kacamata yang terkena di wanita dan kacamata yang terkena di laki-laki. Atau kalau saya gambarkan sebenarnya, kalau dalam bentuk gambar, itu, kalau dalam bentuk gambar, saya kalau mau digambarkan, saya punya di sini ada laki-laki, ada wanita. Kemudian marginalnya adalah dia memakai kacamata. Sama kan ya? Yang di sini, siapa marginalnya? Yang ditanyakan adalah siapa marginalnya? Marginalnya adalah kacamata. Siapa kacamata? Kacamata pasti berasal dari K. Saya iriskan dengan L, gitu ya. Saya gabungkan dengan K, saya iriskan dengan W. Berarti kalau ditanya berapa peluang yang muncul pakai kacamata, ini tinggal kita kenakan aja peluang. Nah, berarti P, K iris L, gabungan jadi plus gitu ya. Jadi P, K iris W. Ini kalau kita pakai rumus dan gambar diagram Venn. Kalau Anda mau pakai tabel, gitu ya. Saya punya ada apa tadi? Laki-laki, ada wanita. Berarti bentar. Berarti di sini ada yang pakai kacamata, ada yang nggak pakai kacamata. Oke. Tabel cenderung lebih enak sebenarnya ya. Kalau total laki-laki tadi berapa? Total laki-laki 700. 700. Ya, di sini 700. Total wanita 300. Total yang pakai kacamata berapa tadi? Nggak tahu. Ya. Yang diketahui adalah wanita yang pakai kacamata 50, laki-laki yang pakai kacamata 100. Ya udah. Berarti yang pakai kacamata laki-laki 100, wanita 50, berarti 150. Berarti ini sisanya dong, ini 600, ini 250. Berarti ini
850. Berarti kalau Anda ditanya, berapa marginalnya? Ya sebenarnya ini marginalnya pakai kacamata. 150 per berapa tuh? Per 1000. 1000. Ya, coba sama nggak di sini? Yang pakai kacamata adalah 150 per 1000. Coba kita hitung pakai ini. Peluang K iris W itu adalah PK dikalikan dengan P apa tadi? PK nggak ada. Oke. Kalau nggak ada berarti kita ganti dibalik ya. Apa rumusnya nih? Yang ada PW ya. Yang ada adalah PW. Berarti peluang wanita dikalikan dengan peluang K dengan syarat wanita. 3 kita kalikan di sini. Berapa nih? Kok hilang? Pindah. Oke. Peluang wanitanya adalah 300 per 1000 dikalikan dengan 50 per 300 ya. Coret-coret habis. 50 per 1000. Sekarang yang di sini. Berarti di sini adalah peluang laki-laki, yang diketahui laki-laki, berarti tinggal dikalikan aja. Peluang yang di sini saya kalikan dengan peluang yang di sini. Tinggal dikalikan. Peluang laki-laki dikalikan dengan peluang kacamata jika berada di laki-laki. Berapa nih? 100 per 700 dikalikan, salah. 700 per 1000 ya. 700 per 1000 dikalikan dengan berapa? 100 per 700. 700. Ya, 100 per 1000. Marginal adalah penjumlahannya. Berarti tinggal kita jumlahkan. 50 per 1000 ditambah 100 per 1000. Berarti berapa marginalnya? Marginalnya adalah PK ya. Karena saya nanyanya kacamata. Berarti totalnya berapa tuh? 150 per Iya, 1000. Iya. Gimana nih menghilangkannya? Oke, 150 per 1000. Sama nggak dengan yang kalau pakai tabel? Sama. Sama nggak? Cuma ini kita pakai pendekatan rumus. Yang ini Anda mau pakai tabel. Kalau mau pakai gambar bisa nggak? Ya bisa aja. Tinggal Anda tulis berapa tadi yang di sini yang pakai kacamata 100. Yang wanita pakai kacamata berapa? 50. Berarti yang nggak pakai kacamata berapa? Yang laki-laki 600. Yang wanita yang nggak pakai kacamata berapa? 250. Bebas. Anda mau pakai diagram Venn. Kalau ditanya yang kacamata berapa? 150 sama kan? 150 per totalnya semuanya adalah 1000. Ya. Oke, karena yang pakai kacamata itu adalah itu ya. Jadi mau pakai diagram Venn silahkan, yang mau pakai tabel silahkan, yang mau pakai apa tadi rumus ini ya, yang mau pakai ini silahkan. Ini pakai diagram Venn ya. Ini pakai pendekatan rumus. Jadi kalau diagram Venn yang di sini itu disebut sebagai prior utama, kemudian di sini adalah peluang bersyaratnya, dan di sebelah kanan adalah marginal. Jadi sebenarnya yang sebagai marginal itu nggak hanya kacamata. Siapa lagi marginalnya? Yang tidak berkacamata, Bu. Iya, good. Yang tidak berkacamata. Tuh, Fadil pakai kacamata kan? Walaupun bohongan. Ya, oke. Nggak apa-apa. Ya, ini berarti ketika nanti saya, Bu, berarti ini marginal juga dong? Iya, tapi kan karena nggak ditanyakan, ngapain saya hitung? Kecuali kalau ditanyakan, ya Anda hitung, nulisnya di sebelah sini. Karena marginalnya berbeda. Jadi nggak dijumlahkan semuanya, enggak ya. Ya, tidak dijumlahkan semuanya. Marginal yang kacamata sama marginal yang tidak berkacamata. Oke, nah berarti nanti Anda mau menggunakan apa? Ya terserah, itu kan setiap orang punya preferensi. Mana yang paling mudah, mana yang paling gampang. Kalau saya gitu, saya sih ada yang misalkan strict, pokoknya harus pakai rumus. Mungkin ada dosennya kayak gitu. Ya, oke. Tapi bebas, Anda boleh pakai rumus, boleh pakai diagram Venn, boleh pakai tabel. Oke. Kalau saya tanya, berapa peluang yang pakai kacamata,
peluang yang pakai kacamata dan laki-laki. Peluang yang pakai kacamata dan laki-laki. Hah, 750 per 1000. Yang pakai kacamata dan laki-laki. Berapa, Dek? Siapa tadi? 750 ya, Bu. 750. Ayo, kata 100 per kuncinya 700 adalah ya, Bu. berapa? 100 per 700 ya, Bu. 100 per 1000. Ayo, yang benar yang mana? 750 per 1000, 100 per 700, 100 per 1000. Ayo, yang mana? 100 per 1000, Bu. 100 per 1000, Bu. Iya, 100 per 1000. Nih dari sini, kalau di tabel langsung gampang tuh ketemu. 100 dari mana total bulat yang semuanya di sini ya? 100 per 1000. Nggak percaya, pakai rumus. Yang laki-laki dan kacamata. Berapa? 100 per 1000. Ini pakai rumus. Nah, gitu. Oke, kita lanjutkan. Mudah-mudahan jelas ya. Oke, itu kalau kita ada yang nanya nih. Tadi. Oh, mau ke kamar mandi ya, silakan. Ya. Nah, jadi nggak usah bingung kalau tiba-tiba ada simbol seperti ini, mak betunduk gitu ya. Mak betunduk ya apa ya? Tiba-tiba ada rumus seperti ini. Jadi rumus ini sebenarnya sama persis seperti yang saya jelaskan. Ketika kita bicara marginal, maka R ini dikatakan sebagai marginal. Marginal itu adalah tadi ya, dia peluang dari ini bergerak. Himpunannya bergerak karena S1, S2, S3 itu adalah himpunan yang saling terpisah atau himpunan yang saling meniadakan atau himpunan yang saling lepas. Karena marginal itu adalah gabungan dari total himpunan irisan-irisan. Irisan ini saya tambahkan dengan irisan ini, saya tambahkan dengan irisan ini, maka rumusnya ini. PRS1, probabilitas marginal. Nah, rumusnya di mana masing-masing ini, kalau Anda punya A iris B, gitu ya, maka ini akan sama dengan PA dikalikan dengan PB dengan syarat A. Ya, sama. Kalau ini PR iris SI berarti ya boleh PR, gitu ya. Kenapa nggak PR kalikan P S iris R? Kenapa? Ayo. Kenapa pakainya PS kalikan P, kan ada 2 ya rumusnya. Bisa, kalau ini kan bisa saja PB, Anda boleh pilih salah satunya. PB A dengan syarat B. Anda boleh yang pertama atau boleh yang kedua. Lihat kondisinya, kondisi yang diketahui. Kenapa kita nggak pakai rumus yang ini? Kenapa milih yang ini? Yo. Kenapa? Kenapa nggak pakai yang bawah? Tapi pakai yang atas. Kenapa? Itu jelas terpampang nyata. Lawang yang dicari PR kok, Bu, di sini muncul PR. Ya muter-muter nggak akan ketemu. Karena di sini yang dicari adalah PR. Anda di sini memunculkan rumus PR. Oke, berarti thread. Rumus ini nggak kepake. Kita pakai yang satunya. Nah, kalau mau pakai rumus seperti itu. Oke, nanti kita coba latihannya. Itu. Oke. Oke, nah, yang saya jelaskan tadi itu sebenarnya adalah rumus Bayesian. Yang saya jelaskan mau pakai gambar, pakai apa tadi tuh, tabel, ya pendekatannya pakai tabel atau pendekatannya pakai diagram Venn, itu adalah rumus Bayes, teorema Bayesian. Ya, teorema Bayesian. Ya, nah ini teorema Bayesian. Nah, tadi kan yang diketahui adalah marginalnya ya. Sekarang, kalau Anda lihat, ini tuh rumus apa sih? Yang di bawah ini. Yang di bawah ini sebenarnya adalah rumus apa nih? Ini. Rumus apa? Ini kalau saya tulis jadinya apa nih? Peluang apa nih? AI
iris A gitu kan? Ya nggak? Ini AI iris A, tapi di sini ada sigmanya. Jelas nggak? Sebentar. Jelas nggak? Sampai di sini masih bingung, muter-muter? Oke. Nah, kalau dari ini ada juga di tapi mungkin tidak dijelaskan sedetail ini. Atau saya langsung gini, pokoknya kalau marginal mau nggak mau kamu harus ngafalin ini marginal. Gitu ya. Saya sih nggak suka kayak gitu. Jadi sebenarnya yang kita tuliskan di sini coba kalau saya breakdown di sini, ini jadi apa sih? Ini sama aja adalah peluang AI ya. Ini ganti A deh, AI-nya jadi A misalkan. Ini jadi B gitu ya. Sorry, AI-nya jadi A juga ya. Ini jadi B. Ini kan sama aja P peluang apa nih? Peluang AI iris A. Bener nggak? Ya nggak? Dibagi dengan sigma dari yang di sini juga pasti sama. Peluang AI iris A. Ini itu adalah peluang marginal. Atau PR itu tadi ya. Atau PR. Yang di bawah itu adalah peluang marginal. Dan yang sebelah sini, coba. Yang sebelah sini adalah PAI dengan syarat A. Atau kan kalau saya tulis kan ini jadinya gini ya. Di sini biar jelas. Nih, di sini ya. PAI dengan syarat A itu dia pasti dong diperoleh dari PAI iris A dibagi dengan sigma PAI iris A. Ya. Atau kalau yang tadi ini disebut dengan peluang marginal. Ya, ini disebut dengan peluang marginal atau PR. Ya, Anda tadi lihat di atasnya ya bahwasanya mana tadi? Tuh, PR rumusnya adalah ini. Peluang marginal adalah rumusnya adalah ini. Oke, Anda nggak usah pusing dengan rumus, saya juga nggak akan nanyakan rumusnya bagaimana, tapi yang penting ketika ada masalah, Anda bisa dan Anda tahu bahwa Anda sedang mengerjakan dengan menggunakan marginal. Kita langsung ke latihan soal. Apa yang saya ceritakan, apa yang saya jelaskan, ya apa yang saya jelaskan tadi itu ada di sini semuanya ya. Jadi ini disebut dengan prior probability yang di sini, yang warna ungu. Warna Tosca di sini adalah peluang bersyarat atau dependent, kemudian yang di sini adalah probabilitas bersama atau marginal. Di sini marginalnya ada dua, yaitu ada A dan B. Tapi di sini yang ditanyakan A saja, yang dihitung hanya A saja. Ini peluang bersama. Marginal itu adalah peluang bersama-sama. Kenapa? Karena A itu bersama-sama dia terletak di M1A, terletak di M2A, terletak di M3. Seperti itu. Oke, coba sekarang latihan soal. Oke, coba. Pasti sudah dikerjakan. Silahkan. Latihan 1 berapa tuh? Kerja wanitanya 250 per 400, Bu. 250 per 400. Oke, betul. 250 per 400, betul. Yang merokok? 100 per 400, Bu. Oke. Itu marginalnya apa? Wanita, laki-laki merokok? Merokok bukan, Bu? Ya, yang jadi marginal adalah yang merokok. Yang merokok. Ya, yang merokok. Oke. Terus yang merokok berapa tadi? 100 per 400. Anda boleh mau pakai tabel, silahkan ya. Ini gampang nih pakai tabel nih. Kalau pakai tabel berarti apa sih? Kalau pakai tabel
Ya udah tinggal tadi ya. Ada laki-laki, ada wanita, ada yang merokok, ada yang tidak merokok. Oke. Terus ada sebanyak 400 pekerja, berarti ini 400 ya. Ini 400, kemudian 100 diantaranya merokok. Yang merokok ada 100. Di antara adalah 250 wanita, 250 wanita. Terus berarti yang laki-laki berapa tuh? 150. Terus di antara wanita yang merokok ada 75. Oke, berarti laki-laki yang merokok ada 25. Berarti 125. Di sini berapa nih? 175. Di sini adalah 300. Dah, selesai. Dia pekerja wanita. Berarti betul tadi berapa? Dia pekerja wanita. 250 per 400. Sip. Dia merokok. Dia tadi jawab ya. Merokok berapa tadi? 100 per 400. Oke. Pekerja wanita dan merokok. 75 per 250, Bu. Yakin? 75 per 400, Bu. Ya, 75 per 400. Nah, itu yang harus hati-hati. Wanita dan merokok, dua-duanya berada di dalam satu yang keseluruhan ya, 400. Oke. Wanita dan merokok. Oke. Terus, berarti wanita dan merokok 75 per 400. Laki-laki atau dia merokok? 250 per 400. 400. Laki-laki atau dia merokok? Yakin? 175 per 400. Coba. 225 per Iya, 400. 225. Ada yang 75, ada yang 225. 225, Bu. Ayo, ditawar. Pasnya berapa? Ditawar. Ayo, siapa? Jadi berapa? Kalau ada atau pakai addition atau pakai perkalian? Tambahan. Nah, penjumlahan. Kalau penjumlahan, Anda harus hati-hati. Karena itu bisa saling lepas, bisa tidak saling lepas gitu ya. Anda harus ngecek. Ya, ada nggak sih laki-laki dan dia merokok? Ada nggak kemungkinan itu? Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi kalau ada penjumlahan, itu harus dicek. Ya, ada penjumlahan itu harus dicek. Beririsan nggak? Demikian pula perkalian. Perkalian pula itu ada syaratnya nggak sih? Apakah kejadian yang pertama mempengaruhi kejadian? Nah, kalau yang pertama ada irisannya enggak, kalau yang kedua ada syaratnya enggak sih? Ada pengaruhnya enggak sih kejadian pertama dan kejadian kedua? Nah, kayak gitu. Itu langkah-langkah. Jadi untuk yang D, poin D ya, poin D. Nah, poin D itu berarti adalah apa tadi? P laki-laki atau gini ya, atau P merokok. P laki-laki atau merokok. Berarti P laki-laki ditambah P merokok, kita harus selidiki tuh. Ada nggak laki-laki irisan merokok? Laki-laki ada berapa laki-laki? 150 per 400. P merokok 100 per 400. Laki-laki merokok berapa? 25. Laki-laki. Ya, 25 per berapa? 100. 25 per 400. 400. Ya. Jadi berapa? Tadi udah ada yang benar tuh yang jawab. Salsabila kalau nggak salah. 225 per 400. Jadi selidiki dulu. Ini kosong atau tidak. Ya, ini bulan kosong atau tidak. Berarti antara laki-laki dan merokok itu adalah himpunan yang apa? Disjoint or not disjoint? Not Not disjoint. disjoint, Bu. Ya, not disjoint. Betul ya? 225 per 400. Jelas ya? Yang E. Peluang wanita dengan syarat merokok. Oke, peluang wanita dengan syarat merokok.
Yuk, 75/100, Bu. 75/100. Ya, betul. Wanita dengan syarat dia merokok. Ya, wanitanya 75 dengan syarat dia merokok. Pembaginya adalah 100. 75/100. Sip. Satu lagi. Satu lagi coba. Satu lagi. Coba cari peluang dibalik. Kalau ini wanita dengan syarat merokok, peluang merokok dengan syarat wanita. Tujuh puluh lima per 250, Bu. 100/250. Hah? Berapa? 75/250. 75/250. Sip, bisa ya? Bisa. Oke, sekarang coba. Nah, nanti saya keluarkan ini ujian yang kayak gini-gini. Soal latihan 2, yakin udah dikerjakan di rumah. Kerjakan 3 menit. Cukup nggak? Cukup lah. PA1, PBAO 3 menit. Masing-masing ya udahlah 2 menit, 6 menit berarti. PA1 gampang. Yuk, siap-siap. Yang nggak pernah bersuara akan saya panggil. Siapa nih? Asrof, kerjakan PA1. Asrof. Ini nomor 1. Terus Alif, kerjakan PB1 dengan syarat A2. Alif. Yang ketiga adalah siapa ya? Yang perempuan. Hana. Kerjakan yang PB2 irisan A3. Yang lain siap-siap. Nanti yang lainnya masih banyak nih. Kan nanti nggak selesai-selesai, nggak jadi kuis lagi dong. Ayo cepetan. 2 menit kan? 2 menit secara bersamaan kan udah ditentukan tuh. Selesai. Kemarin kan udah PR. Ashraf, yuk Ashraf. PA1. Gampang tuh. Dua per tiga ya, Bu? Dari mana 2/3? A1. 3 ya, Bu? 3. A1 tuh mana A1? Yo, ayo coba. A1 kan ini kan? Iya, Bu. A1 3. Oh, 3 dari Bu. berapa? Total semuanya berapa nih? 2 tambah 10, Bu. 10 ya. Di sini 10 berarti ya. Oke, berarti A1 adalah 3/10, Bu. 3/10. Tuh. Sip, gitu ya, Ashraf. Ya, Bu. Belajar lagi. Lanjut. Siapa tadi nomor 2? Alif. Alif. Ayo, Alif. 6 bukan, Bu? Hah, berapa? 6 bukan, Bu? Kalau peluang itu kan pasti angkanya dari 0 sampai dengan 1. Tadi kamu nyebutnya berapa? 6. 1, Bu. PB1 dengan syarat A2. Berarti yang mana tuh? Yang sini kan? Yang di tengah-tengah itu, Bu. 1, Oke. 1/3 ya, Bu ya? Iya, good. B1-nya Jadi, ada 3 gitu, Bu. Iya, jadi dia Oh, P kan kalau kayak gini bacanya ini pasti rumusnya kan gini ya.
P B1 iris A2 gitu ya. Dibagi dengan PA2 gitu kan ya. Ya nggak? Ya udah. B1 iris A2 siapa sih? Ini B1 iris A2. 1. A2 itu berapa sih jumlahnya? A2 jumlahnya 3. Ya, sebenarnya kan di sini 1/10 dibagi dengan sebenarnya kan 1/10 dibagi dengan 3/10. Ya udah 1/3. Kalau mau pakai rumus. Kalau enggak kan tinggal dilihat 1/3. Irisannya dibagi dengan A2 itu berapa? Gitu. Gitu ya, Alif ya. Kok saya hapus? Ya wes nggak apa-apa, kan di-record. Ya Bu, baru paham Bu. Sip. Terus, siapa tadi nomor 3? Nomor 3, Hana. Hai Bu, Ya, Hana, silakan Han. ini kalau yang bebas Hah? itu temunya 16/10 benar nggak Bu? 4/10 dikali sama 4/10. Ini berapa dek? Bentar. 4/10 dikali 4/10. 4/10. 16/100 Bu. Berarti kalau yang bebas karena B2-nya kan itu 4/10. Ini bebas nggak pertanyaan saya? B2 dan A3 bebas nggak pertanyaan saya itu? Ayo, bebas nggak? Enggak. Enggak. Kenapa? Karena kejadian A3 tuh mempengaruhi B2 atau B2 mempengaruhi A3. Dari mana? Dari sini. Ada Berarti keterkaitannya. 4/10 dikali 1/4 Bu. 4/10 dikali 1/4. Ini. Oke, betul. Kamu pakai rumus banget ini mindsetnya. Oke, betul. 4/10 dikali 1/4 jadinya adalah 1/10. Kalau pakai tabel, karena ini pakai tabel lebih gampang lagi ya. B2 iris A3 berarti adalah ya 1 per totalnya ini. Kan B2 iris A3 udah 1. 1 per totalnya 10. Kalau kamu pakai rumus, boleh banget. Tadi Hana pakai rumus ya. 4/10 kali 1/4. Good. Oke, jadi sama aja ya. Anda mau pakai tabel, silakan. Mau pakai rumus, silakan. Hana pakai rumus tadi. Sip, lanjut. Nah, soal nomor berapa nih? Nah, silahkan. Ini masih pakai tabel bisa nih. Ayo lanjut aja, saya tunjuk aja langsung kerjakan on the spot. Angel, A3 berapa peluang A3, Angel? Sebutkan angkanya aja berapa per berapa. Nggak usah dihitung ininya. 0,08 per 0,11 tambah 0,23 tambah 0,08 tambah 0,13 tambah 0,28 tambah 0,17. Oke, coba dibantu dulu deh ini. Ini berapa nih sama dengannya di sini? Biar gampang. Kita ngisi ininya berapa nih? 23 tambah 11. 1 Bu. Berapa? 1. Gini. 0,42 Bu. 42. 0,42. 42 apa 41? 42 Bu. 2 Bu. 42 Bu. Oke, yang B2 berapa? 0,58. 58. Yang di sini 0,24, 0,51, benar ya? 0, berapa nih? 25. 25. Totalnya berapa? Sama nggak nih totalnya? 1 Bu. 1. Cantik ya totalnya. Oke. Cip. Tadi berapa Angela? A3, berapa peluang A3? 0,08 di per 0,11 tambah per 1. Mana ada 0? Ulangi. 0, berapa? 0,08 per 1 bukan Bu. 0,08 peluang. Ayo, A3 tuh mana? A3 tuh mana sih? A3 itu 0,25 per 1 deh. Oh ya, 0,25 per 1. Bukan 0,08 lagi ya. Iya Bu. 0,08 plus boleh lah. Kalau pakai plus boleh. 0, ini kan A3 ini kan. Ke bawah A3.
Berarti 0,25 per 1, ya udah 0,25 gitu ya. Sip. Angela udah. Siapa lagi nih? Yosafat tadi udah. Yosafat, B1 berapa peluang B1? Betul, Bu. B1 0,42, Bu. Oke, good. 0,42 per 1 ya, 0,42. Sip. Lanjut. Tita, ayo Tita. C, yang C. A3 dengan syarat B1, Tita. 0,08 per 0,24 enggak, Bu? 0,24 A3 dengan syarat B1. Kan, Bu. 0,08 per 0,11 ditambah 0,23 tambah 0,08. 0,42, Bu. ya, itu kan di layar dah tuh 0,42. Ya, 0, berarti berapa tadi? 0,08 per 0,42. Sip. D siapa ya? Oke, Tita udah. Raihan. Ini Raihan, D. 0,08 per 0,25, Bu. B1 A3. Hah? Berapa? Yang apa, Bu? Yang D ya? Yang D. Dedi. D. B1 dengan syarat A3. 0,08 per 0,25, Bu. B1 berapa? Oh iya betul, 0,08, 0,25. Oke, betul. Terus, sip, lanjut. Siapa yang belum nih? Ayo. Cewek. Joshua. Cewek. Ceweknya dikit ya. Dia. Ayo dia. 0,11 per 0,24 bukan ya, Bu? Nggak ada 0,11. Ayo. Udah bener. 0,11. 0,1. Oh ya, 0,11 per 0,24. Iya, sip gitu ya. Oke, good. Udah bisa lah ya ini, skip ya. Yang lainnya aman, berarti yang lain kita tunggu. Bisa ya? Oke, B2 iris A3. Gampang nih. Satu lagi. Fakhir. Mana Fakhir? Yang F. B2 iris A3. 0,17 per 0,25. Nggak ada 0,17. Ayo. 0,17. Itu bukan dibaca 17. Ya. 0,17 per 0,25. Iya, sip. Gitu. Jadi biasakan baca yang benar di yang formal ya. Kalau Anda bacanya kalau di pasar boleh lah ya 17, tapi sebaiknya sih mengajarkan dengan cara yang benar. Sip, nggak ada masalah ya. Oke, coba. Itu kan Anda bisa melihat tabel. Nah, pakai tabel. Sekarang coba soal 4. Nah, siap-siap yang belum dipanggil. Loh, kerjakan. Terus nanti share screen coret-coretannya. Siap-siap tuh. Ya, sekarang tanggal 20. Dinda. Oh, Dinda, kerjakan. Nanti kalau Dinda nggak bisa dibantu. Berapa tuh? 24. Udah belum? Tesya. Kok cewek-cewek semua? Nggak mau. Maunya yang cowok satunya. Dinda dibantu dengan Nafis. Dinda sama Nafis.
Atau yang lainnya boleh deh. Ini ada cat. Oh, oke, tadi ya 822. Udah ada yang selesai belum? Yuk, Din, share screen. Belum, Bu. Udah sampai mana? Lagi Mm-mm. lagi nyoba masih bingung, Bu. Masih bingung. Terus siapa tadi? Nafis. Dibantu Fis, Nafis. Belum juga, Bu. Belum juga. Siapa yang udah? Udah belum? Kalau ini berarti mau nggak mau harus pakai rumus atau pakai diagram Venn. Sama aja. Ya. Oke. Ada yang mau share, mengerjakan pekerjaannya? Share screen? Silakan, ini saya stop share dulu kalau mau share screen. Ibu, saya mau coba jawabannya dulu, Bu. Takut salah. Orang salah juga nggak akan diapa-apain kok. Ya wes, berapa Tiara? Saya aja belum ngerjain, jadi saya nggak tahu jawaban benernya kayak gimana. Oke. Coba bentar, Bu. Coba. P A1 dengan syarat B1. Oke, berarti berapa ketemunya Tia? Saya 0,03 per 0,6. 0,03 dapat dari mana? Ya, betul. Dari 0,05 kali 0,6 ya? Iya, Bu. 0,3 per 0,3 ditambah 0,04. Masa sih kok kayaknya salah? Pembaginya berapa tadi? 0,6, Bu. 0,6. 0,4 dikalikan
0,01. Oke, kita dulu. Angkanya adalah 0, oke. B1 itu marginal nggak? Pertanyaan saya. Oh, 0,1 ya itu ya. 0,1 kali 0,4. Itu salah aku. Oke. 0,04 ditambah dengan masih salah. 0,6 bukan, Bu? Jawabannya. Iya, Bu. Dari 0,03 per 0,05. 0,05 dari mana? 0,05 dari 0,03 dibagi 0,6, Bu. Baiklah. Coba kita kerjain bareng-bareng ya. Bu, saya mau nyoba, Bu. Ah, Sasa, oke silakan. Saya 0,3 per 4. 0, Jadi berapa? 0,03 per 0,4. Masih belum. Masih belum. Ada lagi yang mau nyoba? Ada lagi yang mau nyoba? Udah jam 9, coba. Ada lagi? Coba. Ntar dulu. Jangan-jangan saya yang salah ngitung. Kita coba ya. Apa nih? Ya. Coba ya. Nah, kalau kita mau pakai rumus, Anda boleh pakai diagram Venn, boleh pakai tabel, boleh pakai rumus. Nah, kalau Anda lihat dari sini aja, B1 dengan syarat A1, B1 dengan syarat A2. Itu sudah bisa dilihat bahwasanya B1 ini adalah marginal. Pasti marginal. Karena B1 itu terkena di A1, dia terkena di A2. Nah, pasti itu marginal. Ya. Tapi ini karena angkanya dalam bentuk seperti itu, jadi kita nggak ngerti itu pembaginya yang mana. Nah, Anda boleh pakai diagram. Kalau pakai diagram berarti di sini ada A1, di sini ada A2, di sini ada P, B1 dengan syarat A1, di sini ada P, B1 dengan syarat A2. Yang ditanyakan adalah A1 dengan syarat Bu, B1. Bu, maaf Bu, nggak kelihatan. Iya. Nggak kelihatan. Oke, nggak kelihatan. Ya, Aku ke PowerPoint tapi diintipin ininya ya. Tadi dulu. Nggak kelihatan ya. Tolong dicatat ininya ya, yang diketahui ya. Kita coba ke papan tulis yang ini aja. Saya stop share. Oke, mana tadi? Nih. Ya, kita coba. Di sini sudah berganti layar putih ya? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Ibu. Sebentar. Saya diingetin dong kalau jam 9:30 saatnya kuis gitu ya nanti ya. Jangan nggak sampai diingetin loh, nanti nggak jadi lagi kita kuisnya loh. Saya udah 2 kali bikin soal nggak jadi-jadi terus. Ini detik ketiga kali ya. P, coba tolong bisa dibantu. A1 berapa, Dek? Aku tak buka. 0,6. 0,6, Bu. 0,6. Terus PA2 berapa? 0,4. 0,4. PB1A1 0,05, Bu. ini ya, oke. PB1A2 ya. Berapa? 0,1, Bu. 0,1. Sip. Nah, kita coba dengan dua pendekatan ya. Pakai rumus dulu dan pakai gambar. Ya. Kita coba pakai rumus dulu. Yang ditanyakan apa sih? Yang ditanyakan P A1 dengan syarat B1. Tadi karena di sini B1 di A1, B1 juga di A2, maka B1 dia itu adalah marginal. Gitu ya. B1 pasti marginal. Berarti di sini rumusnya adalah, rumusnya apa nih?
PA1 iris B1 kalau kita mau pakai rumus. Karena dia marginal, maka dia pasti akan marginal itu kan dari dua belah pihak. Berarti di sini rumusnya adalah PA1 iris B1 ditambah dengan PA2 iris B1 karena dia marginal untuk mencari B1. Itu kan sebenarnya ini rumusnya adalah, nggak usah langsung ke sini. Ini rumusnya sebenarnya adalah PB1 gitu ya. Kalau saya punya A dengan syarat B. Nah, pindah sendiri dia. Berarti di sini PA1 iris B1, di sini PA1 iris B1 ditambah dengan PA2 iris B1. Nah, Anda bisa PA1 iris B1 itu dapat dari mana? A1 iris 1 itu dari mana? Pasti muter-muter. PA1 dikalikan dengan B1 syarat A1. Gitu ya. Dibagi dengan P yang ini. Sama kan? A1 kali P B1 syarat A1. Ditambah dengan, nah, ini kalau kita mau pakai rumus. Ditambah dengan A2 berarti samalah. PA2 karena yang diketahui ini maka kita pakai yang ini. P B1 dengan syarat A2. Oke. Ini kalau kita mau pakai rumus. Tapi kalau Anda mau pakai diagram itu lebih mudah sebenarnya. Priornya pasti A1, A2. Kenapa saya bisa ngomong priornya A1, A2? Karena di sini B1 ada di A1. Berarti di sini ada B1. Di sini juga ada B1. Yang di luar B1 saya tidak akan tulis. Berarti di sini ada PA1. Di sini ada PA2. Di sini ada PB1 dengan syarat A2. Di sini ada PB1 dengan syarat A1. Di sini PB1 dengan syarat A2. Nah, ini tadi disebut dengan apa tadi? Prior. Ini disebut dengan peluang bersyarat. Dan ini sudah diketahui sebesar 0,05. Ini diketahui 0,1. Ini diketahui A2 0,4. Ini diketahui 0,6. Padahal yang ditanyakan adalah ini. Nah, yang ditanyakan adalah ini. Ya. A1 iris A1. Kalau irisan itu pasti marginal. Itu pasti peluang bersama. Berarti di sini ada A1 iris B1. Siapa itu A1 iris B1 kan ini? PA1 dikalikan dengan PB1 A1. Sama kan? PA1 dikalikan PB1 dengan syarat A1. Sama. Ya. Berarti di sini 0,6 kali 0,05. Di sini juga sama. A1-nya 0,6 kalikan dengan B1 A1 0,05. Oke. Yang di sini, nah, karena yang ditanyakan adalah B1 dan B1 itu marginal, maka PB1 di sini. Karena dia marginal, maka kita harus menjumlahkan yang di atas dengan yang di bawah. Maka kita jumlahin. A2 iris B1. Rumus saya sama kan? Nih. A1 iris B1, A1 iris B1. A2 ditambahkan dengan A2 iris B2, A2 iris B2. A2 iris B1 ditambahkan. Dikalikan. Berarti 0,4 kali berapa tuh? 0,1. Ini berapa nih? 0,03 ya. Oke. Di sini 0, berapa? 0,4. Betul ya? 0,04. Jadi kalau dijumlahkan berapa? 0,07. Iya. Nah, ini sama kan sebenarnya apa yang dilakukan di sini. 0, ini sama nih 0,6 kali 0,05. Ditambahkan dengan 0,4 kalikan 0,1. Anda boleh pilih pakai mana. Nah, pokoknya ini berarti berapa nih? Yang atas
0,03. Berarti di sini 0,03 per 0,07. Itu jawabannya. Jadi kalau di sini kan, oke, kita sudah ketemu PB1. Nah, yang nanti yang akan kita gunakan untuk mencari soal itu adalah ini. Ya, kita tentukan dulu ininya dulu, ditulis dulu. Ini apa sih? Ini tuh dijabarkan dari mana sih? Ya. Oh, ini. Oh, dari mana nih namanya? Oh, sini. B1 itu siapa sih? Kok di sini nggak ada? Oh, B1 kena di A1, B1 kena di A2. Oh, berarti B1 marginal. Marginal berarti kalau pakai diagram nyarinya kayak gini. Oh, ini dia B1. Berarti tinggal dibagikan aja. Ya, ini dibagi dengan ini. Sama. Ini juga 0,03 dibagi dengan 0,07. 3/7. Nah, Anda bebas pilih tuh. Itu kalau soalnya dalam bentuk diketahuinya seperti itu, maka mau nggak mau Anda harus pakai rumus. Kalau pakai tabel kan gampang ya. Kenapa pakai tabel gampang? Karena kita lebih biasa memetakan sesuatu tuh. Mungkin kalau saya lebih suka pakai diagram. Karena cepet tuh informasinya. Kalau tadi kan pakai naratif gitu ya. Kalau pakai naratif berarti kita harus membuat pemetaan dulu. Nah, pemetaannya bisa dalam bentuk seperti ini. Ya. Atau Anda buat jadi seperti rumus seperti ini. Diturunkan dari rumusnya bisa. Asal Anda tahu siapa itu A1. Oh, A1 berdiri sendiri itu udah ada. B1 siapa? B1 tidak berdiri sendiri karena dia beririsan dengan A1 dan beririsan dengan A2. Karena dia terkena di A1 dan A2 pasti dia marginal. Marginal itu gimana cara nyarinya? Ya udah berarti dia akan yang beririsan di A1 dan yang beririsan di A2 dijumlahkan kayak tadi loh. Anda gambar. Kita punya priornya adalah A1 dan A2. Sama nih. Kita priornya A1 dan A2. Terus marginalnya itu yang berada di tengah-tengah. Marginalnya itu adalah ini. Siapa itu marginalnya? B1. Ya, yang di sini adalah B1 iris A1. Yang di sini adalah B1 iris A2. Jadi cara mencari marginalnya adalah ya udah saya tambahkan A1 iris B1 sama kan? Saya tambah dengan A2 iris B1. Kalau dikenakan peluang ya udah. Ini siapa sih B1 A1? Balik lagi muter ke rumus yang ini. Jadi mau pakai gambar sama, mau pakai rumus sama, mau pakai diagram sama juga hasilnya. Terserah Anda mau pakai yang mana. Jadi kalau pakai diagram Venn ini priornya A1 A2, ini marginalnya. Itu. Oke. Sip, saya lanjutkan. Mudah-mudahan jelas. Nanti kalau nggak jelas dibaca lagi recordingnya. Oke, nah kita ke permutasi. Permutasi rule itu adalah tanpa without replacement, ya, tanpa pengembalian. Kalau kombinasi itu dengan pengembalian, atau kalau permutasi itu adalah kalau dulu zaman SMA itu urutannya, bolak-balik urutannya itu dihitung. Sementara kalau kombinasi itu tidak dihitung. Jadi kalau di permutasi dihitung A, B, C akan berbeda dengan B, C, A. Akan berbeda dengan C, B, A. Nah itu dihitung. Ya, jadi kalau ada A, B, C, berapa kali, berapa peluangnya akan muncul huruf A, B, C, posisinya ya A, B, C, B, C, A, C, A, B, B, A, C, ya, dan yang lain-lainnya. Tetapi kalau si kombinasi tidak, ya, tidak dihitung. Kalau nggak salah ada di sini. Di mana ya? Oh, udah selesai ini. Oh, nah ini tadi ya. Ini tadi udah saya jelaskan nih prior dan teman-temannya. Udah ya di sini. Terus mana ya? Nah ini ya, jadi urutan yang berbeda dari item yang sama akan dihitung secara terpisah. Jadi memperhatikan urutan. Kalau di sini tidak memperhatikan ya, jika urutan berbeda tidak dihitung secara terpisah. Tidak memperhatikan urutan. Itu yang saya maksud. Nah, permutasi rumusnya adalah kalau saya punya M diambil sebanyak X. Ya, ada M anggota diambil sebanyak X, maka peluangnya, probabilitasnya adalah M faktorial dibagi dengan M dikurangi dengan X faktorial. Seperti yang Anda ketahui bahwa 3 faktorial
3 faktorial itu sama dengan 3 kali 2 kali 1 gitu ya. 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Perkalian berurut. Kalau 0 faktorial sama dengan 1. 1 faktorial sama dengan 1. Nah, ini yang perlu ini. Itu adalah permutasi. Kalau kombinasi rumusnya adalah M faktorial dibagi dengan M minus X dikalikan dengan X faktorial ya. Oke, kita lanjutkan. Nah ini tadi ya, kalau kombinasi ini dihitung sama. Kalau ini dihitung ABC tidak sama dengan BCA dan seterusnya. Kalau ini dianggap 1, dihitung 1. Ini kombinasi. M faktorial dibagi dengan ini berasal dari, jadi sebenarnya kombinasi itu adalah permutasi dibagi dengan X faktorial, dibagi dengan berapa banyak yang dipilih, masih dibagi lagi. Kalau tadi kan permutasi itu adalah M dibagi dengan M minus X faktorial. Nah ini masih dibagi lagi dengan X faktorial untuk kombinasi. Karena tadi ini dianggap sama, ada faktor pengurangnya, ada faktor yang menghilangkan data-datanya. Berarti perlu dibagi lagi sebanyak yang diambil. Kalau diambil 3 berarti dibagi lagi dengan 3 faktorial. Coba sekarang kita latihan soal yang simple dulu. Ini. Sebuah dadu dilemparkan sebanyak 1 kali, berapa terjadinya peluang mata dadu ganjil? Gampang. Berapa? 3/6, Bu. 3/6. Oke, good. Dari 7 orang pelamar PNS, hanya dipilih 3 orang yang berhak menjadi PNS. Berapa kemungkinan cara yang ditempuh untuk menempati 3 lowongan tersebut? Kombinasi or permutasi? Kombinasi ya, Bu? Kombinasi, Bu. Iya, kombinasi. Berarti pakainya adalah rumusnya adalah 7 faktorial. Iya. Siapa dulu tadi? Ya siapa boleh lah. Ya siapapun, oke. Ya Hana boleh. Ya, Nggak kamu apa-apa. David. Caranya tuh 7 faktorial per 3 faktorial dikali 7 min 3 faktorial. Ya, berarti 7 faktorial per 3 faktorial dikali 4 faktorial ya. Oke, dicari sendiri angkanya. 3. Berapa banyak susunan huruf yang berbeda dengan kata gelanggang? Nah, ini pakainya sebenarnya kayak permutasi. Apa deh? Iya lupa nak. Iya, tar dulu. Ini jadi lupa kan. Berapa? Atau nggak usah berapanya, tapi gimana caranya? Bu, totalnya 37.800. Siapa tadi yang jawab? Bu. Salsa. Oke, Salsa. Iya betul, 37.800. Gimana caranya, Salsa? Itu 10 faktorial per 4 faktorial kali 2 faktorial. 10-nya itu dari jumlah huruf gelanggang, terus 4 faktorialnya itu G-nya ada 4, ya. 2 faktorialnya yang pertama dari huruf A, yang kedua dari huruf N. Iya. Oke, huruf N, huruf G juga dong ya? Ya Bu, G-nya 4. Iya, huruf G-nya 4. Oke, sip. Yang satu-satu nggak ya satu sebenarnya dibagi juga ya, tapi 1 faktorial kan 1 gitu, jadi nggak perlu ditulis ya. Sip, Salsa. Lanjut soal 4. Tinggal dikali ya, Bu? Iya, betul David. Tinggal dikali karena tadi ini berarti pakai Saling bebas. Iya, bebas. Betul. Karena ada kata dan di situ. Ya, kalau kata atau berarti
jumlahkan. Oke, good, David. Tinggal dikali 5. dua, Bu. Udah dikirim, Bu. Nak. Sebentar, maaf. Udah. Nah, saya harus SF-kan anak saya dulu. Siapa tadi yang jawab? 3/52 bukan. 3 Syafiq ya yang jawab ya? Siapa sih? Nggak kelihatan di sini. 3/52. Betul. Ini masuk pakainya addition atau perkalian? Penjumlahan atau perkalian? Addition, Bu. Ya, addition. Terus dia saling lepas atau tidak saling lepas? Tidak saya lepas, Bu. Ya, good. 3 tidak saling lepas. Tidak saling lepas, yakin? Tidak saling lepas atau saling lepas? Punya irisan nggak? Lepas, Bu. Saling lepas. Punya irisan. 6. 6/110, Bu. Betul, Tia. 6/110. Sip, betul. Ya, 6/110 karena dari 3/10 kalikan dengan 4/9 kalikan dengan 3/8. Ya, silakan dihitung sendiri. Nomor 7. Gampang tuh nomor 7. Nggak usah dihitung angkanya. Berapa caranya? Gimana caranya? 2/10 dikali 4/10 dikali 4/10 ya, Bu? 2/10 kali 4/10. Ya, kali 4/10. Cari sendiri angkanya. Nomor 8. 1/3 kali 2/4 kali 2/4, Bu. Tanpa pengembalian ya? Ya. 1/3 kali 2/4 kali 2/3. Salah dik. 3/3. Pembaginya adalah total seluruh bolanya. Oh ya, 1/10 kali 2/9 kali 2/8. 1/10 dari mana? Oh, diambil 1 bola merah dan 2 bola putih berturut-turut. 1 bola merah dan 2 bola putih itu berarti maksudnya gini, 1 merah, 1 putih, 1 putih. Iya, Bu. Jadi ya. 1/4. Ya, 1/10. Terambil bola merah berapa peluangnya? 1/3, Bu. 3/10, Bu. 3/10. Oh iya, 3/10. Ya, gitu, Yosafat. Terambil 1 bola putih lagi. Berarti 3/10 kali 4/9 kali 3/8. 3/8. Sip. Gitu. Nah, nomor 9. Nah, pakai apa nomor 9? Kombinasi. Ya. Iya, betul. Syafiq pakai kombinasi ya. Oke, ini dikerjakan di rumah aja. Nanti kalau ada kesulitan kita bahas minggu depan. Saya biar sesuai dengan RPS, saya lanjutin materi hari ini. Saya langsung pakai, ini kok nggak bisa ya? Saya langsung pakai slide saya aja. Oke, hari ini, nah Anda sudah belajar himpunan, Anda udah belajar peluang, probabilitas itu digunakan sebagai pengantar untuk mencari ini ya, distribusi probabilitas untuk distribusi diskrit dan distribusi kontinu. Nah, ini adalah contoh hasil pengukuran ya. Kalau ini adalah hasil dari diskrit. Ini P1, P2 peluang diskrit, ini juga sebenarnya diskrit ya ini ya. Oke, ini diskrit, peluang diskrit itu seperti itu. Nah, untuk mencari peluang, entah itu diskrit, entah itu kontinu, maka sebaiknya sampelnya dicari secara randomize, ya, secara acak, ya, dilakukan secara acak. Ini contohnya ini ketika terjadinya kemungkinan terambil barang yang misalkan B itu tanpa cacat, kemudian C itu
yang cacat, B itu yang baik gitu ya. Maka kemungkinannya ya terambilnya tiga barang ya. Nah, bisa terambil tiga-tiganya baik, bisa terambil yang 2 baik, bisa terambil 1 baik, 1 baik 2 cacat, dan yang lain-lain dengan kombinasi seperti ini ya, dengan bentuk penyebaran seperti ini. Nah, ketika saya membuat sebuah definisi ya, ketika saya mendefinisikan bahwa X-nya saya definisikan dengan X-nya itu adalah untuk terambil barang yang cacat ya, X-nya cacat, maka saya bisa menunjukkan X-nya untuk X0, kemudian untuk X1, untuk X2, dan untuk X sama dengan 3. Untuk X sama dengan 0, maka P0 ya, P0 atau PX sama dengan 0 berarti adalah ada berapa nih? Yang X sama dengan 0 ada berapa banyaknya? 1. Iya. 1. Ini ya, ada 1. Berarti 1 per berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 8 ya. 1 per 8. Terus untuk PX sama dengan 1, yang cacatnya ada 1 ada berapa? Ada? 3. 3. 8. Iya. Yang cacatnya ada 2 ada berapa? 3, Bu. Iya, ada 3 juga. 3 per 8. Kemudian yang PX3 ada 1 per 8. Yang cacat semua ada ini. Nah, inilah yang disebut dengan distribusi probabilitas ya, distribusi penyebaran distribusi probabilitas dengan definisi X-nya adalah yang terambil cacat. Oke. Itu contohnya. Nah, terus ini diskrit dan kontinu kemarin sudah saya jelaskan ya, saya nggak perlu menjelaskan ulang. Contoh diskrit kayak gini. Ini contoh diskrit jenis kelamin laki-laki, perempuan dalam bentuk label. Jadi nggak ada setengah atau 1/2. Laki-laki ya laki-laki, perempuan nggak ada. Laki-laki setengah perempuan, perempuan setengah laki-laki, tidak ada. Terus banyaknya. Jadi diskrit yang Anda ingat adalah diskrit itu diperoleh dari hasil apa? Menghitung. Iya, menghitung atau membilang. Sementara kalau kontinu diperoleh dari hasil pengukuran. Pasti ada satuannya. Oke. Nah, penulisannya seperti ini. Aduh. Ya. Ini terus ini distribusi probabilitas. Nah, ini tadi yang saya sebut dengan distribusi probabilitas ya. Kayak tadi. Oke, distribusinya seperti itu. Nah, sekarang syaratnya. Sebuah distribusi ya, itu dia dinyatakan sebagai fungsi distribusi. Mungkin dulu Anda pernah ada dia dikatakan sebagai sebuah fungsi waktu SMA mungkin ya, atau SMP. Dia dikatakan sebagai sebuah fungsi ketika dia korespondensi satu-satu, mempunyai domain, mempunyai kodomain kayak gitu-gitu ya. Nah, ini ada syaratnya ya. Syarat sebuah rumus ya dinyatakan sebagai sebuah fungsi, dia dinyatakan sebagai fungsi peluang ya seperti ini. Dia dinyatakan sebagai fungsi peluang PX, syaratnya ada 3. Yang pertama adalah ada fungsinya, ada nilainya. Untuk setiap X itu ada nilainya. Ya, nilainya antara 0 sampai dengan 1 ya. Nilainya antara 0 sampai dengan 1. Kemudian yang kedua, nah, itu ada terus yang kedua itu adalah jadi ada. Jadi pertama ada fungsinya, kemudian yang kedua adalah dia harus lebih dari sama dengan 0 ya, sampai dengan 1. Kemudian yang ketiga, kalau dijumlahkan dari semua PX itu tadi. Jadi tadi ada PX 0 gitu ya, dan seterusnya sampai PX3 soal yang tadi itu kalau dijumlahkan, jumlahnya itu harus sama dengan 1. Maka dia bisa disebut sebagai suatu fungsi kepadatan peluang. Atau fungsi itu adalah sebuah fungsi yang benar ya, atau memenuhi syarat. Nah, kalau integral maka fungsi integralnya ada gitu ya. Itu kalau integral fungsi integralnya ada, kemudian lebih dari 0, jadi ininya lebih dari 0 ya. Oke, dan seterusnya. Terus luas daerahnya sama dengan 1. Itu kalau integral. Oke, sekarang nih. Nah, coba Anda selidiki apakah A, kemudian B, C, dan 2A, 2B merupakan sebuah fungsi.
Apakah dia fungsi atau tidak? A. Nah, coba kita cek. Oke, silahkan yang kamar mandi. Kita cek ya. Coba cek. Ini ada 0, 1, 2, 3. Kemudian syarat pertama ada karena setiap PX memiliki PX. Ya, ini ada ya. Untuk 0 dia punya nilai. Untuk 1 dia punya nilai. Untuk 2 dia punya nilai. Semua punya nilai. Berarti syarat pertama terpenuhi. Syarat kedua, apakah masing-masing lebih dari sama dengan 0? Syarat kedua juga terpenuhi, lebih dari 0. Apakah totalnya sama dengan 1? Sama dengan 1 nggak tuh? Iya. Ya, berarti dia juga terpenuhi. Oke. Kemudian, nah, apakah ini sebuah fungsi atau tidak? Anda cek. Iya, Bu. Kenapa? Memiliki nilainya lebih dari 0 dan luas daerahnya 1. Jumlahnya 1. Jumlahnya 1. Tapi ini responnya yes, no, don't, no, X-nya. Jadi kita ubah dulu nih, yes kita jadikan 1, boleh. No kita jadikan 2, boleh. Ini kita jadikan 3, boleh. Di labeling dulu, boleh ya. Kayak tadi laki-laki di labeling dulu, perempuan di labeling dulu. Terus yang C, ya atau tidak? Tidak, Bu. Ya, karena kurang dari 1 ya totalnya. Berarti ini tidak. Ini tidak, ini iya, ini iya. A. Apakah merupakan distribusi probabilitas? Tidak, Bu. Tidak. Kenapa tidak, Dek? Karena apa? Kalau X-nya dijumlah semua jadinya lebih dari 1, Bu. Iya, oke, good. Kalau X-nya dijumlah semua lebih dari 1. Untuk X sama dengan 0, maka PX-nya adalah 0/3, 0 gitu ya. X sama dengan 1, PX-nya adalah 1/3. Ya, berarti 0/3, 1/3, 2/3, 3/3. Dari 3/3 aja udah 1. Maka kalau ditambahkan dengan yang lain, peluangnya sigma PX-nya pasti akan lebih dari 1. Ya, atau tidak sama dengan 1. Kalau yang ini berarti ini tidak. Kalau yang ini, yang B? Iya, Bu. Oke, yang B iya, karena totalnya sama dengan 1. Nah, itu untuk melihat apakah dia distribusi diskrit atau tidak. Jadi kalau dia berdistribusi diskrit terpenuhi, maka kita bisa melakukan pengolahan data yang lainnya. Nah, sekarang adalah varians kemudian EX ya, varians X kemudian ya, varians X rumusnya adalah ini. Saya masih berapa menit nih untuk menuju ke kuis? 5 menit. Oke, coba kita cek. Sigma EX ya. EX itu adalah ekspektasi untuk X. Ekspektasi untuk X, EX, ekspektasi, nilai yang diharapkan untuk X. Nah, EX ini nanti ke depannya dia akan disebut dengan mu. Ya, dia akan disebut dengan mu. Sebentar, sebelum ke situ saya ke sini dulu deh. Ini apa nih? Nah, ini udah ya, sama kayak tadi ya. Oke. Jadi kita menuju ke sini dulu. EX itu adalah mu X. Bagaimana rumusnya mu X? Rumusnya adalah X dikalikan dengan PX. Nah, ini makanya kemarin syaratnya adalah Anda harus paham benar
Kalau ini 5, ini 0 dari 1 sampai 3 berapa nih? 15. 15 ya. Oke, good. Nah, berarti kalau ini, nah coba sekarang kita ke sini. Ya. Oke, ke sini. X itu adalah X dikalikan dengan PX. Gitu ya. X itu adalah X dikalikan dengan PX. Maka untuk mencari nilai EX dari yang sini adalah ya, mencari X dari yang sini berarti rumusnya adalah sigma ya. Sigma X PX. X-nya dia bergerak dari 0 sampai dengan 2. Siapa itu? Siapa dia? Aduh. Ya. Siapa dia? Ya udah. Untuk X1 0 kalikan P1 0,25. Terus X2-nya ini X1 ya. X1, X2, X3. X2-nya 1 dikalikan dengan PX. P2-nya 0,5. Ditambah dengan 2 dikalikan 0,25. Jadinya adalah 0,5 tambah 0,5. Sama dengan 1. Iya. Oke. Itu adalah PX. Itu adalah EX-nya. Ya. Oke, itu adalah EX-nya. Jadi rata-ratanya sebesar berapa rata-ratanya sebesar 1. Oke. EX-nya atau rata-ratanya sama dengan 1. Nah, untuk mencari varians, varians itu rumusnya adalah, kalau Anda masih ingat rumus varians itu adalah X bar gitu ya, kuadrat dibagi dengan N besar. Nah, sekarang kalau di sini untuk mencari sigma kuadrat, itu rumusnya adalah kita mencari ekspektasi, ya, kita mencari ekspektasi dari X dikurangi X bar kuadrat. Nah, oke. Ya, jadi sigma kuadrat itu rumusnya adalah X dikurangi X bar kuadrat. Padahal tadi kalau EX aja rumusnya itu adalah sigma X PX. Jadi ini sama dengan yang di sini. Ya, berarti kalau X dikurangi X bar kuadrat, maka nanti di sini pengalinya adalah X dikurangi X bar dikuadratkan dikalikan dengan PX-nya. Apa yang di dalam kurung nanti digunakan sebagai faktor pengali untuk probabilitas atau peluang setiap titik X-nya. Ya. Oke. Jadi, kalau diminta untuk mencari ini, maka Anda dicari dulu. Ya. Rata-ratanya. Tadi rata-ratanya udah ketemu sama dengan 1. Gitu ya. Rata-ratanya udah ketemu. Dari sini rata-ratanya ketemu 1. Oke, dari sini tadi rata-ratanya ketemu, waduh udah 31. Rata-ratanya ketemu 1. Oke, maka di sini ada tinggal X dikurangi dengan mu rata-rata. Terus dikuadratkan. Berapa ketemunya? Ya, X-nya 0 dikurangi dengan 1 dikuadratkan. 0 kurang 1 dikuadratkan. 1 kurang 1 dikuadratkan. 2 kurang 1 dikuadratkan. Baru dikalikan dengan, ini dikalikan X min mu, dikuadratkan dikalikan dengan PX-nya. Anda kalikan hasilnya. 0 kalikan 0,25, 0 dikurangi 1 negatif 1 ya. Berarti 1 kali 0,25, 0,25. Ini hasilnya adalah 0. Kalau yang ini 2 kurang 1, 1 kuadrat kali 0,25. Berarti
variansnya adalah 0,5. Itu kalau diskrit. Ya, nyarinya kayak gini. Oke. Nah, yang ini nanti dicari sendiri. PR. Coba dikerjakan, nanti kita bahas pekan depan ya. Oke, ini saya share, nanti coba latihan, ini udah ada jawabannya malah ya. Direnungi seperti apa, nah itu udah ada jawabannya juga. Nah, ada latihan-latihan soal, nanti tolong dicoba dikerjakan. Kalau tidak bisa, baru nanti kita bahas ya. Karena saya nggak mungkin menjawab semua latihan soal. Sebenarnya masih banyak contoh-contoh soal, latihan soal yang lainnya. Nanti kalau kita sempat kita bahas. Oke, saya rasa pertemuan kita hari ini cukup sekian untuk pertemuan tatap mukanya. Anda habis ini ada kuliah nggak? Ada, Bu. Jam berapa? Jam 2. Lalu jam 2. Maksudnya kalau nggak ada, berarti kuis selesai sampai jam 10 gitu. Kalau habis ini ada kuliah lagi. Kuis waktunya tengganya sampai jam 10. Kalau nggak ada kan saya tambahin dikit gitu. Mau ditambahin atau enggak? Tambahin, Bu. Tambahin, Bu. Tambahin, Bu. Tambahin soalnya sama, Bu. Oke, 45 menit ya. 45 menit nilainya harus di atas 80. Anda open book. Ya. Oke, sekian dari saya. Iya. Kenapa? Kayaknya tadi ada yang berteriak, Bu, dia manggil ibunya atau manggil saya?